Halo Sobat Mega Cerdas, selamat datang di YouTube Mega Cerdas dengan saya Mega yang bakal mengiringi sesi pada kali ini yaitu sesi buku rekomendasi guys. Jadi ada beberapa buku yang bakal Mega sendiri rekomendasiin ke sobat-sobat sekalian yang ada di rumah, di kantor, di jalan, di lapangan, di kolong comberan. Jadi di pembahasan kali ini adalah, ya walaupun ini video pertama ya, kita bakal membahas ya, tentang beberapa permasalahan dengan tema yang sudah teman-teman lihat sendiri di dalam titel atau judul itu, yaitu kamu wajib banget baca buku ini sebelum kamu lulus. Jujur banget, banyak banget permasalahan-permasalahan di anak muda nih yang sampai zaman sekarang mungkin masih belum bisa terpecahkan gitu ya. Mungkin ini ada 4 major yang bakal kita bahas. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua juga menjadi people pleaser. Terus yang ketiga itu adalah hidup penuh gengsi. Terus ada yang terakhir adalah kebingungan. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasan buku-buku apa aja yang bakal Mega rekomendasiin buat kamu yang dikit lagi lulus, yang bingung mau milih apa dan juga kurang percaya diri. Kita langsung ke bukunya. Oke, balik lagi. Jadi buku yang pertama itu adalah Insecurity is My Middle Name. Nah, ini banget kan, dari permasalahan pertama juga, yaitu kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. Nah, buku ini Mega pilih secara pribadi karena memang ini buku mengangkat banget. Kayak misalnya yang tadinya awalnya Mega itu nggak percaya diri, terus ngerasa kayak, Mega tuh apa sih yang Mega bisa gitu? Nggak ada yang bisa gitu, maksudnya kayak ngerasanya nggak bisa aja gitu. Padahal memang banyak skill-skill khusus yang Mega bisa gitu. Ini Mega bacain ya quotes dari dalam bukunya salah satunya ini. Ini penghantar, jadi kayak intro bukunya gitu. Penjahat dalam kisah kita bukanlah ibu tiri yang kejam, teman yang berkhianat, orang-orang yang merendahkan kita, tapi our own insecurity. Nah, ini dijelasin juga kan, biasa kan memang di sini tuh banyak banget ya. Kayak misalnya ada yang bilang tuh, lu good looking, lu aman gitu. Lu aman, gue amin gitu. Good looking sih. Di sini ada poin pertama, yaitu adalah kenapa good looking yang selalu dipilih. Aku malu belum bisa banggain orang tua. Nah, ini banyak banget nih kayak gini juga kan. Terus nggak ada yang bisa dibanggakan dariku. Nah, ini isi buku yang bisa jadi penyanggah yang dimana kamu tuh sebenarnya bisa. Kamu itu sebenarnya lebih mampu dari apa yang kamu pikirkan. Jadi ini juga sebagai sharing pengalaman juga dari beberapa pengalaman orang-orang lain dan juga Mega sendiri. Mega dulu tuh selalu berpikir kalau misalnya Mega tuh nggak pernah bisa A, nggak pernah bisa B, nggak pernah bisa C gitu. Tapi saat dicoba dan Mega berusaha buat melakukan hal tersebut dengan sepenuh hati, dan ternyata bisa, dan malah banyak yang muji. Dan setelah itu muncul kepercayaan diri. Saat kita percaya diri, orang-orang banyak yang support. Tapi saat kita nggak percaya diri, orang-orang juga jadi nggak percaya sama diri kita sendiri. So, if you want other people to believe in you, you have to believe in yourself first. Gaming lah guys. Percaya diri sendiri dulu aja. Jadi, itulah yang harus kita kembangkan. Mungkin kalau misalkan Mega ngomongnya sekarang, kamu nggak bakal kayak langsung tiba-tiba, wah aku harus percaya diri gitu. Kayak nggak mungkin kan Mega ngomong kayak, kamu harus percaya diri dong. Terus tiba-tiba kamu kayak, aku jadi percaya diri. Wah, keren banget. Wah, ini adalah motivasi sangat keren gitu kan, nggak mungkin. Tapi kamu harus baca dulu buku Insecurity is My Middle Name. Step by step kamu bakal merasa kalau misalnya kamu itu berharga dari apa yang kamu pikirkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua. Oke, di buku yang kedua ini ada buku Kita Perlu Egois. Judulnya buku Kita Perlu Egois ya. Nih udah matching banget kan sama permasalahan-permasalahan yang tadi. Yang pertama itu kurang percaya diri dan udah kita bahas juga bukunya. Yang kedua adalah menjadi people pleaser. Nah, ini nih. Ini yang jadi permasalahan sangat common ya di masyarakat atau ada anak-anak muda Indonesia gitu. Menjadi people pleaser. Ini salah satu quotes di buku ini yang Mega suka banget. Yaitu, kita perlu egois, tidak melulu mendahulukan pikiran dan perasaan orang lain. Karena bahagia diri sendiri jauh lebih penting. Bisa dilihat dan juga bisa dicerna ya. Bahagia diri sendiri jauh lebih penting. Kira-kira Mega nih mau menebak gitu ya. Ini teman-teman mungkin kayak gini. Misalkan teman-teman ini udah punya jadwal atau schedule. Contohnya di malam minggu gitu. Malam minggu. Teman-teman nih minggu depan mau belajar, mau ulangan, mau ujian gitu. Cuma pas malam minggu ini teman-teman tuh udah schedule kalau misalnya gue harus belajar. Minggu depan udah ujian, gue harus ada banyak persiapan gitu. Cuman misalkan malam minggu anak-anak muda tuh pada nongkrong ya, pada ke kafe gitu. Nah, terus diajak nih teman-teman kayak, kita ke ini yuk, kita ke kafe ini yuk gitu. Ayolah gitu, sokin gitu kan. Terus teman-teman tuh nggak bisa gitu. Cuman teman-teman tuh nggak enak. Karena apa?
Ya mungkin teman-teman mikirnya tuh kayak, ah kalau gue nggak ikut nanti mereka bakal ngecengin gue, mereka bakal kayak ngapain gini gitu kan, ngomongin kalian di belakang kalian gitu kan. Jadi kalian mikirin terus juga jadinya nggak fokus dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya kalian udah matang nih, pokoknya gue harus belajar malam minggu gitu, karena kan kalian memang minggu depan udah ujian gitu, tapi akhirnya kalian jadi people pleaser, jadi nggak bisa nolak. Akhirnya kalian jadi nongkrong, jadi bercanda kayak gitu. Dan di situ juga jadi kaliannya nggak nyaman di situ, jadi kayak aduh gue pengen belajar, aduh gue pengen pulang cepet-cepet kayak gitu. Jadi di buku ini diajarin banget kalau sebenarnya kebahagiaan diri sendiri itu penting. Intinya sebenarnya pikiran orang lain, perasaan orang lain itu ya memang penting juga, cuman kita nggak perlu pikirkan gitu. Kita sekali-sekali tuh harus egois, kita tuh perlu yang namanya kalau misalnya menyangkut tentang masa depan, untuk kebaikan diri kita sendiri, itu perlu banget loh kita egois, perlu banget kita tidak melulu mengiyak-iyakan orang lain gitu. Ini pokoknya buku ini buka pandangan banget tentang dirimu sendiri dan juga tentang orang lain. Kalau misalnya kamu nggak perlu memuaskan orang lain, jadi harus mementingkan diri sendiri terlebih dahulu, baru orang lain, seperti itu. Keren banget kan? Oke, di buku yang ketiga ini ada buku dengan judul Hidup Apa Adanya. Tadi kan kita juga udah ngejelasin ya tentang poin-poin ketiga, yaitu hidup penuh gengsi. Yang tadi saya bilang, apa-apa tuh barang harus branded, terus nongkrong kalau main harus di cafe yang estetik, yang kopinya tuh satunya 50.000, 30.000. Mega tuh padahal 30.000 tuh bisa beli nasi bungkus atau nasi padang 2 sama es teh manis. Itu tuh udah kenyang banget, kamu bisa seharian kenyang makan itu doang. Tapi kamu memilih untuk membeli kopi gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kamu memang mampu ya nggak apa-apa. Cuman di sini permasalahannya adalah kita harus hidup sesuai porsi. Kalau kamu bisa dan mampu, it's okay. Kamu bisa beli kopi yang satuannya 30.000 itu kalau kamu memang bisa ya. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak perlu dipaksa. Jadi kayak gitu. Nah, untuk di buku ini tuh ada beberapa pembahasan, yaitu ini 4 major pembahasan utama di buku ini. Jadi ini cuma contoh-contohnya aja. Yang pertama tuh ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa kira-kira solusi-solusinya. Misalnya ini yang pertama itu adalah, aku harus bisa masuk ke universitas A karena teman-temanku ingin masuk ke kampus itu. Jadi ya dari pembahasan ini tuh buku hidup apa adanya ini sebenarnya relate banget ya ke kehidupan kita gitu, kayak penuh gengsi. Kayak misalnya tuh teman-teman kita tuh kayak contoh pengen ke UI gitu ya. Kita tuh kayak jadi kayak gue pengen ke UI dan segala macamnya gitu. Sebenarnya bisa. Karena kita belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kita nggak perlu, kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi istilahnya kalau memang bisa dikejar, tapi kalau memang nggak bisa dan tidak memungkinkan ya enggak kayak gitu. Misalkan ada universitas swasta yang mahal gitu ya, universitas swasta yang sangat bergengsi gitu. Terus juga beasiswanya dapatnya tuh ya memang agak sulit gitu. Sementara teman-teman ini biasa aja. Dalam artian mungkin bisa mengejar beasiswa itu, tapi tetap dengan beasiswa biayanya lebih mahal, bukan lebih mahal, masih tetap mahal gitu. Intinya di sini tuh tidak perlulah kalian mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang lain atau mungkin apa yang menjadi keinginan orang lain kayak gitu. Tetap di hidup yang penuh gengsi itu benar-benar nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh dibongkar semua, kira-kira ini apa sih, kayak misalnya contoh yang kedua ya. Aku harus bisa diterima di perusahaan B karena teman-teman akan menilaiku sebagai seorang yang sukses. Jadi istilahnya ini gengsinya tuh terlalu tinggi gitu. Harus itu, terus aku ingin mengubah penampilan seperti dia yang dikagumi banyak lelaki. Ada juga, aku ingin membeli barang bermerek agar orang-orang menilaiku sebagai orang kaya. Ini kan menjadi isu anak-anak muda zaman sekarang kan. Jadi ada contohnya nih gini, teman-teman tuh udah tahu kalau sebenarnya teman-teman ini memang memiliki batas tersendiri. Mega sendiri juga memiliki batas tersendiri dan akhirnya Mega memilih hidup apa adanya. Karena kalau hidup dengan pengakuan atau validasi orang lain dan gengsi gitu ya, hidup akan lebih sengsara gitu. Karena kalau misalkan sengsara tuh kayak misalnya teman-teman tuh udah pada beli motor gitu kan, motornya tuh udah motor misalkan Airsoft. Nah, teman-teman tahu motor Airsoft, terus motor Kalesek gitu. Itu kan motor yang zaman sekarang tuh lagi booming banget kan. Nah, Mega tuh nggak bisa afford itu gitu. Cuman karena gengsi akhirnya dibela-belain dan akhirnya apa? Nangis ke mama, nangis ke bunda gitu, sambil retet-retetan gitu, sambil guling-gulingan di lantai atau mungkin sampai ngerusak-rusakin barang. Itu kan ada tuh berita kayak gitu kan. Itu nggak perlu sampai kayak gitu. Maksudnya
saat kamu bisa menghargai diri sendiri dan hidup tidak dengan penuh gengsi, orang-orang juga akan menghormati kamu. Tapi saat kamu memaksakan, orang-orang tuh bakal yang kayak, dia kenapa sih gitu? Dia kenapa sih kayak gitu? Yang tadinya kamu pengen mendapat pengakuan malah menjadi mendapat penghinaan seperti itu. Karena banyak banget kok yang kayak gitu dan digituin kayak gitu. Jadi buku ini tuh ngajarin kamu banget untuk jadi diri kamu sendiri dan hidup apa adanya. Jadi nggak perlu nih ngikutin orang lain, nggak perlu jadi orang lain, dan nggak perlu beli barang-barang bermerek ataupun hal-hal yang memang tidak bisa kita afford kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang bisa afford ya nggak masalah. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Oke, sekarang kita ke buku yang keempat, yaitu Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Nah, buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa ini pengen saya tunjukkan. Yang pertama ada kurang percaya diri, tadi Insecurity is My Middle Name. Terus ada People Pleaser, itu ada Kita Perlu Egois. Terus juga ada Hidup Penuh Dengan Gengsi, itu ada Hidup Apa Adanya. Terus yang keempat itu yang terakhir adalah Kebingungan atau Kelabilan. Nah, di buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-Apa ini benar-benar menuntun kamu banget supaya kira-kira kamu terus bangga diri dan juga kamu harus tahu value dirimu sendiri gitu dengan tepat. Karena di fase-fase terakhir ini kan kamu butuh banget yang namanya arah hidup gitu kan. Terus pengen tahu kira-kira kamu mau kerja atau mau kuliah. Kira-kira kalau misalkan belum kuliah atau belum bisa kuliah tuh, atau gap year itu bakal jadi hal yang buruk nggak sih? Atau mungkin setelah kuliah belum kerja itu akan jadi hal yang buruk nggak sih? Kayak gitu. Jadi ini bisa banget buat kamu yang memang sudah ada di fase-fase terakhir, yang dimana ini bisa banget nonton kamu dan juga bikin kamu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Jadi di buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa ini bakal nonton kamu banget. Contohnya yang di bab pertama ya adalah saat usiamu 25 nanti. Jadi ini buat consideration kamu buat di masa depan. Terus ada lagi nih, Bu, aku gagal masuk ke universitas negeri, terjebak gap year, tapi aku nggak tahu mau jadi apa. Ini kan jadi isu-isu anak muda zaman sekarang kan. Terus juga di sini ada beberapa problem dan juga ada solusinya, yang dimana misalnya problemnya ini salah jurusan, haruskah aku pindah? Nah di sini ada nih pembahasannya. Terus juga ada aku cuma pengen orang tua aku bangga. Terus ada nasib mahasiswa kupu-kupu. Ini kan jadi perdebatan nih. Jadi ini fasenya tuh jadi kayak misalnya teman-teman yang awalnya masih bingung dan sebagainya, dan di sini udah masuk ke dalam dunia perkuliahan, atau mungkin di sini juga ada pekerjaan kayak kuliah itu ngapain, terus murid rata-rata yang tak penting, salah jurusan, terus jurusanku selalu dipandang sebelah mata. Ini kan masalah dunia perkuliahan kan. Ini jadi problem solving banget kamu yang memang kebingungan gitu ya. Terus kayak aduh, ini kayaknya gue salah jurusan deh. Ini kayaknya gue salah ini deh. Kan kebanyakan ada beberapa orang yang kayak gue kuliah yang penting negeri. Jadi tuh jurusannya mau apapun yang penting negeri. Jadi kan kayak kayak gue salah jurusan dan lain sebagainya. Baru kerasanya pas udah dijalani beberapa bulan gitu, kayak kayaknya gue salah jurusan deh. Kok gue jadi ini ya? Kok jurusan gue dipandang sebelah mata kayak gitu. Terus permasalahan-permasalahan lain yang mungkin jadi bingung banget dan kamu jadi labil banget kayak gitu. Padahal udah sejauh ini, tapi kamunya tuh bingung sendiri kayak gitu. Ini buku ini bakal ngasih kamu beberapa instruksi dan juga beberapa petunjuk untuk kamu ikuti gitu. Terus ini tuh jadi consideration juga buat kamu, yang dimana di masa menjadi mahasiswa gitu kan, kuliah itu kan memang lagi berat-beratnya kan, lagi banyak banget tugas-tugas, juga banyak banget mungkin circle pertemanannya jadi semakin sedikit gitu, dan akhirnya mungkin ada beberapa yang di semester terakhir jadi malah lama-lamain skripsinya gitu, karena memang ya circle pertemanan sedikit karena jadi jarang main, akhirnya jadi malah main mulu, jadi nggak kondusif kayak gitu. Di buku ini bisa banget buat ngejelasin kamu tentang bagaimana caranya kamu menghindari hal tersebut, dan juga bagaimana sih ciri-ciri orang sukses juga ada di sini dijelasin. Pokoknya mengebuka pandangan kamu tentang dirimu sendiri kalau semisal kamu tuh bisa, dan juga beberapa hal-hal penting yang perlu kamu lakukan sebelum kamu lulus dan jadi consideration, kayak salah jurusan apa yang paling tepat buat kita dan lain sebagainya. Ini ada semuanya di sini. Pokoknya ini penting banget ya, dan juga harus banget kamu baca. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Ini jadi sebuah kehormatan banget buat Mega buat bantu teman-teman dalam pengembangan diri gitu. Di buku-buku ini juga banyak banget penjelasan yang lebih detail lagi daripada apa yang Mega tadi sampaikan. Jadi teman-teman bisa banget beli di banyak marketplace yang sudah tertera di kolom deskripsi, dan bahkan di web Mega Cerdas di www.megacerdas.id. Oke, sekian, Mega pamit undur diri. Semoga ini dapat membantu banget dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, di kantor, di kuliah, di perkuliahan, di kolong comberan, dimanapun teman-teman berada.
Itu aja yang bisa Mega sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.